Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari yang berbahagia ini, izinkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan tentang apa yang sudah kami pelajari, yaitu materi tinjauan sekilas akuntansi manajemen. Eh, dari kelas 4A Ekonomi Islam, kelompok satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Tutoko, dan kami beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Fauza Kirabani, dengan NIM 220205515. Dan selanjutnya perkenalkan nama saya Fira Septiana dengan NIM 22002055006. Lalu ada saya Muhammad Imam Al-Fatah Sutrisno dengan NIM 22020555023. Oke, kita lanjut. Pertama adalah pengertian. Apa sih pengertian dari akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan untuk membantu manajer dalam perencanaan, pengendalian, pengukuran kinerja, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Kemudian bagaimana sistem informasi akuntansi manajemen? Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan memasukkan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya, mengapa sih akuntansi manajemen itu penting dalam organisasi atau perusahaan? Akuntansi manajemen penting karena memberikan pemahaman yang lebih tentang kinerja operasional dan keuangan suatu organisasi. Dengan informasi yang tepat, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Nah, ini tujuan itu apa sih? Ada akuntansi manajemen tuh. Nah, tujuannya yang pertama, menyediakan informasi yang relevan bagi manajemen dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi dengan mengidentifikasi masalah, peluang, dan solusi yang mungkin. Selanjutnya, membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan memahami biaya, pendapatan, dan profitabilitas setiap kegiatan atau produk. Yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi dengan memberikan informasi yang akurat kepada pihak-pihak terkait. Untuk selanjutnya yaitu ada proses manajemen. Untuk proses manajemen yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan sendiri itu melibatkan penentuan tujuan organisasi, pengembangan strategi, dan merumuskan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk proses manajemen yang kedua yaitu ada pengendalian. Pengendalian itu melibatkan pemantauan kinerja, evaluasi hasil, dan pengambilan tindakan korektif jika ada penyimpangan antara hasil yang diharapkan dan yang dicapai. Untuk proses manajemen, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan tindakan atau alternatif yang paling memungkinkan atau sesuai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk selanjutnya itu ada siklus perencanaan dan pengawasan atau pengendalian. Yang pertama itu ada perencanaan, yang eh, untuk yang ada perencanaan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu ada implementasi rencana dari pengorganisasian dan pemimpin. Dan yang ketiga itu ada pengukuran pelaksanaan baik dalam pengawasan atau pengendalian. Dan yang terakhir itu ada berbagai evaluasi antara rencana dan kenyataan atau yang biasa disebut kontrol. Eh, Komponen yang selanjutnya itu ada komponen-komponen akuntansi manajemen. Untuk yang pertama itu ada perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian adalah perencanaan yang melibatkan proses merumuskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan menyusun rencana anggaran yang terkait. Yang kedua itu ada pengukuran dan evaluasi kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan untuk memahami sejauh mana tujuan dan target yang ditetapkan telah tercapai. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Dan yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah formasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi manajemen digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk selanjutnya bisa Selanjutnya, dilanjutkan oleh Saudari Vira. ya, selanjutnya contoh penerapan akuntansi manajemen. Yang pertama ada analisis biaya produk. Yang pertama itu identifikasi dan perhitungan biaya terkait dengan produksi. Yang kedua, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, memahami struktur biaya produk dan membuat keputusan terkait penetapan harga dan profitabilitas. Eh, Contoh penerapan aplikasi manajemen yang kedua itu evaluasi kinerja divisi. Yang pertama itu mengukur dan membandingkan kinerja berbagai divisi atau departemen. Yang kedua, menggunakan data kinerja seperti pendapatan, biaya, laba, dan indikator kerja lainnya. Yang ketiga, identifikasi divisi yang mencapai target kinerja dan yang memerlukan perbaikan. Contoh penerapan akuntansi manajemen yang ketiga yaitu pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, analisis proyek investasi potensial. Yang kedua, metode seperti analisis investasi, NPV, IRR, dan payback period digunakan. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan terkait investasi jangka panjang dan pengembangan bisnis. Berikut ada contoh soal, yaitu bagaimana akuntansi manajemen dapat membantu organisasi mencapai tujuan. Jawabannya adalah akuntansi manajemen membantu organisasi mencapai tujuan dengan memberikan informasi yang relevan kepada manajer dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan informasi ini, manajer dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisien operasional, dan membuat keputusan yang lebih baik yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.